Sejumlah partai politik di Aceh berkomitmen dan mendukung terkait upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Aceh. Komitmen dan dukungan tersebut diungkapkan pada kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD terkait isu pemetaan dukungan dan komitmen partai politik untuk isu lingkungan yang digelar Koalisi NGO HAM Aceh yang menghadirkan berbagai delegasi partai politik di Aceh, di antaranya delegasi Partai Demokrat, Partai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Adil Sejahtera, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Buruh, dan Partai Gerindra. Dalam FGD tersebut juga hadir perwakilan dari CSO terkait, akademisi, praktisi, serta dinas terkait. Pelaksana Harian atau PLH Kadis DLHK Aceh, M. Daud mengatakan, untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan, tentunya dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dengan luas wilayah hutan Aceh yang mencapai 3,5 juta hektar, yang di dalamnya memiliki berbagai macam flora dan fauna yang dilindungi. M. Daud juga mengharapkan, dengan hadirnya delegasi dari partai politik pada FGD tersebut dapat mendukung dalam hal penyelamatan hutan dan lahan di Aceh. Melalui partai politik pada FGD pada hari ini, kita juga sangat mengharapkan dukungan dalam hal penyelamatan lingkungan dan hutan di Aceh. Misalnya terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kita di tingkat pemerintah sudah beberapa kali mengajukan pembangunan DAOP untuk tingkat nasional. Karena lahan sudah tersedia di Kabupaten Nagan Raya, tapi secara kebijakan ini belum ada dari nasional. Maka dari itu partai-partai politik yang ada di Aceh tentunya bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh DLHK supaya DAOP Manggala Agni ini bisa lahir di Aceh. Dan ini dapat melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Begitu juga terkait dengan konflik satwa. Nah, hari ini dari 23 kabupaten kota, ada 15 kabupaten yang terjadi konflik satwa liar. Kita sangat mengharapkan dukungan dari partai politik supaya dapat menyampaikan ke tingkat nasional bahwasanya dari segi kelembagaan BKSDA di Aceh itu perlu di-upgrade menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam supaya lebih maksimal dalam hal penanganan konflik satwa liar. Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil mengatakan, deforestasi dan kebakaran hutan lahan di Aceh masih terjadi di Aceh, dan Provinsi Aceh merupakan provinsi paling banyak terjadi karhutla. Di sisi lain, beberapa daerah di Aceh juga terjadi maraknya penambangan emas tanpa izin yang melibatkan penduduk lokal. Kita melihat bahwa kenapa penting hari ini kita buat diskusi persoalan lingkungan ini kan persoalan hampir terjadi di setiap tahun, terutama terkait banjir, kemudian disusul dengan ada persoalan illegal logging, bagaimana ada galiasi misalnya. Ini harus ditertibkan. Ketika bicara illegal logging itu bicara semua persoalan utama sebenarnya. Ketika terjadi banjir itu tetap yang tidak bisa dibendung. Karena tidak ada lagi daya tahan di gunung ketika air bah turun. Minimal ketika tidak terjadi illegal logging, ini bisa diselamatkan. Politisi kita berharap ini punya komitmen lah. Kita ajak mereka ke sini hari ini adalah kita mengukur mereka komitmen nggak dalam konteks penyelamatan lingkungan hidup. Belum lagi bicara izin tambang, misalnya ada di mana-mana. Yang kemudian ini harus dievaluasi. Belum lagi ada persoalan-persoalan pencemaran udara, ada persoalan limbah, ada persoalan illegal logging yang hari ini harus dipikirkan betul oleh politisi untuk melihat apa yang harus dilakukan ke depan supaya ini bisa dihentikan. Diharapkan dengan adanya FGD yang diwakili dari pihak-pihak terkait dan terbangunnya dukungan dan komitmen partai politik terhadap isu-isu lingkungan hidup di Aceh, sehingga dapat terciptanya ruang refleksi bersama dan partisipatif terhadap isu lingkungan hidup di Aceh, serta mendorong penerapan kebijakan yang memberikan keadilan ekologis. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.